Balmonnya yang jadi jungler gak sih? Biar lebih panas aja gitu. Lebih ke bolak-balik lagi gitu loh Ranger Emas. Tapi ya ada pastinya dengan Baxia kita sudah melihat di game yang pertama dari jungler. Di game yang kedua kemungkinan besar Baxia kembali akan menjadi jungler. Dan Onyx Esports mereka harus bisa nge-burst. Ini 3 hero, Alice, Balmon, Baxia. 3 hero yang bakal tebal banget, terutama ketika Baxia sudah menggunakan yang namanya Radiant Armor ataupun anti Quiras nantinya. Nathan dan juga Kufra. Oke, Nathan Kufra untuk Onyx Esports. Jadi untuk Nathannya di sini sebagai jungler, masih fleksibel banget ya, masih coba ya, all-rounder. ya, coba ya, Bisa coba cewek, ya, bisa coba cewek, ya. bisa cewek. Ya, nih kalau aku ya, Nathan Drian, Nathan Sans, Nathan Sans ya kan? Nathan Sans. Okay. Nathan Sans, Drian Cho. Nah, cewek Hayabusa. Cewek Hayabusa. Atau mungkin atau bisa cewek kebalik. Nathan. Iya. Atau enggak kebalikannya gini, Pung. Sans pakai Hayabusa, Drian pakai Nathan, cowoknya dipakai sama cewek. Atau enggak gini, cowoknya Boots, cewek Popheus. Oke, last picknya Aura Fire, mereka punya Minsitar, 4 hero yang menurutku ini tebal-tebal semuanya. Tapi catatan ketika kita punya Minsitar, otomatis tim tersebut harus bisa dapetin poin kill yang banyak juga. Karena kalau poin killnya sedikit, pasif dari Minsitar ini akan sangat rugi banget. Kalau temennya bisa dapetin poin kill yang banyak, ini Minsitar bakal jauh lebih cepat untuk bisa kaya, untuk bisa scale up dari segi gold ya Ranger Mas. Tapi kebalik, Pung, ternyata cewek pakai Cho, Sans pakai Nathan, Drian pakai Hayabusa di sini kita lihat. Wow, hero yang mid laner Haya. Mid lanernya Hayabusa, junglernya Sans dengan Nathannya tetap dengan posisinya. Tapi di sisi lain cewek yang pakai seorang Cho. Aku kira bakal Karabus, tapi ternyata kita bakal langsung saja menuju ke arah Land of Dawn dengan pick yang unik dari kedua belah pihak. This is it, Aura Fire versus Onyx Esports. Dan jungler high again and again. Bahkan kita tahu dengan adanya Godiva dengan Minsitar, tarikan maut dan juga jangan sampai dari seorang Godiva membuka altarnya di depan sana, Opung Wawa. Iya, karena altar yang harus dihindari banget sih ya, terutama untuk di level 4 nantinya. Tapi untuk di early phase sendiri, Godiva dia nggak terlalu tanky, apalagi itu bukan tank ya, lebih ke arah untuk fighter sendiri. So, let's go. Ini dia, Talia. Drian. Yep. Yes, itu hampir saja tadi satu hit terakhir ke arah seorang Drian, tapi untungnya Drian masih bisa kembali ke arah belakang dan dibantu juga oleh Keyboy dan juga Sans. Tapi dengan adanya Hike yang kali ini lagi-lagi menggunakan Hyper Baxia, menurut aku Nathan bisa menjadi solusi yang baik untuk melelehkan ketangkian yang dimiliki oleh seorang Baxia Ranger Mas. Yes, betul, bukan sembarang betul. Bahkan di sini pergerakan dari seorang Aura Fire, mereka bermain lebih pasif, lebih aman, dan Keyboy bakal ditarik begitu saja. Godiva hanya ngeledek aja di depan sana, bakal jaga rotasi dari tim Aura Fire. Di pop up, Tyrant Revenge telah dibuka, Drian menuju garis depan, Godiva bakal coba cover, Drian terkena sebuah lemparan piring tetangga, tapi di sisi lain, di arah top lane sana, Keira mendominasi atas seorang Boots. Dia cukup kuat, apakah first blood tertangkap oleh seorang Drian di depan sana, tidak bisa bergerak. Boots kali ini belum bisa membantu dan bahkan Sansnya mencoba untuk mengcover seorang Keyboy. Keira yang malah datang tiba-tiba menuju ke arah mid lane, bukan seorang Boots bahkan kali ini Talia. Iya, bukan ke arah seorang boost, tapi kali ini dari kedua belah tim nampaknya harus setup ulang lagi. Sementara lihat bagaimana cewek yang melakukan cutting minion di area bottom lane dan Alice. Kabuki, kita tahu banget Alice benar-benar butuh stack dari cleaning minion wave-nya. Dan kali ini nampaknya Kabuki lebih fokus untuk mengamankan stacknya terlebih dahulu. Sambil turtle-nya kali ini sudah langsung diamankan oleh Onyx. Bakal ada terjadi kontes sebentar lagi karena sudah ada Keira dan juga Facehugger bersama dengan Godiva dan juga Hike yang langsung melakukan kontes, dan Facehugger menjadi pilihannya. Dia benar-benar di lock, dia harus tumbang dan Shadow Kill langsung dilontarkan. Turtle masih bisa diamankan oleh Nathan, tapi Baxia harus hilang. Aura Fire, mereka menukarkan 2 untuk 1 kali ini Ranger Mas. Tapi ternyata Godiva bakal coba dikejar sampai ke arah belakang. Execute langsung menumbangkan, dicubit begitu saja. Godiva pun harus tumbang. Hayabusa Drian berhasil mendapatkan 2 poin kill. Keira masih coba untuk dominasi di arah top lane sana. Tapi dari tim Aura Fire, mereka memang di early kalah power. Tapi di late gamenya mereka memiliki seorang Alice. Ingat itu. Keira bakal lebih sulit pada ditumbangin oleh tim Onyx Esports nantinya juga. Di sini, di sisi lain, Onyx Esports lagi-lagi mengungguli dari segi goldnya.
selalu walaupun dari Onyx Esports dihilangkan poin killnya dan bahkan tadi dengan kalah poin kill yang dia miliki, mereka masih mengungguli dari segi gold. Emang farming mesin dari seorang Suns ini bukan kaleng sarden, Talia. Iya tentu saja Suns memang terkenal banget dari farming machine-nya. Tapi di sisi lain Kabuki one hit dengan adanya Suns di area bottom lane bisa ditumbangkan dan langsung aja fokus untuk mengamankan gold shield turretnya. Hai kali ini berusaha untuk menjaga tapi terkena dua dragon dan nampaknya Hai gak bisa kemana-mana karena langsung aja di sandwich keberadaannya oleh seorang Kiboy juga. Punching ball yang cukup baik untuk mendinai rotasi atau pergerakan yang dimiliki oleh Hai. Dan tentu saja objektif turret di area bottom lane akan menjadi pilihan untuk Onyx dan berhasil diamankan tanpa adanya terjadi kontes Ranger Mas. Yes, betul sekali. Tapi di area bottom lane adalah keuntungan yang luar biasa untuk tim Onyx Esports. Objektif gaming yang selalu disiplin. Onyx Esports bahkan di game pertama walaupun kalah disiplinnya memang luar biasa. Tapi di sisi lain dari Godiva, Aura Fire mencoba untuk mendapatkan satu Kiboy. Ternyata bolanya tidak tercolok, tidak terswap test oleh seorang Godiva. Laning yang bertukar antara seorang Chow dan juga Popheus Boots featuring cewek. Kali ini cewek yang bakal berada di arah top lane dan bahkan Boots yang di arah bottom lane. Sepertinya Boots akan membantu pergerakan menuju ke arah Turtle yang selanjutnya. CCTV by Living by Mandy sudah terbuka untuk seorang Turtle yang dicolek oleh seorang Sunster lebih dahulu, Talia. Yes, udah mulai dicolek aja, tapi sementara itu lihat bagaimana kali ini dari Kiboy Drian mencoba untuk membuying time. Dagger dari seorang Nathannya ini bisa mengamankan Turtle dengan cukup aman sejahtera tanpa gangguan sedikit pun dari teman-teman Aura. Dan otomatis kali ini Hike masih fokus untuk mengamankan purple buffnya terlebih dahulu. Hike membawa ke late game dia pasti tebel, tapi Nathan juga merupakan hero scaling late game. Yang dimana makin late game damage-nya ke arah hero-hero tanky seperti Hike ini bakal makin pedih lagi Ranger Mas. Oke, kali ini kita lihat di arah tengah Drian satu buah shadow kill dikeluarkan ke arah Sofes agar execute gak berhasil, tapi ternyata Godiva salah menarik. Altar telah dibuka tapi ternyata masih bisa dihindari oleh pergerakan dari seorang Drian. Meanwhile di arah top lane sana Kabuki mencoba untuk memancing keributan dan Hai gak bisa nahan damage yang diberikan. Lihat super position Godiva block yang dikeluarkan, tapi di sini Drian udah gak ada satu buah execute lagi. Body block yang sangat luar biasa dari seorang Godiva mempertahankan nyawa dari seorang Hai, Talia. Yap, hampir saja itu bisa ditumbangkan oleh Flame Shot, tapi untungnya sudah ada bala bantuan dari teman-teman Aura. Gagal untuk ditarik oleh Godiva karena Kiboy masih terlalu lincah, sementara itu daerah bottom lane ceweknya benar-benar di pressure oleh Keira. Satu buah tendangan dari Duel of Dragon hanya untuk membuying time, ngejauhin aja keberadaan seorang Keira di sisi top lane. Onyx yang memberikan pressure, sudah ada Terror Revenge dan juga Terror Rage ke arah depan, dan pastinya bakal langsung didapatkan 2 poin pick off di area atas. Dan Onyx kali ini benar-benar ingin merotoki dari sisi atas ya, begitu pula dengan ada Facehugger yang terculik dengan ada satu buah shadow kill yang dimiliki oleh Drian kali ini Ranger Mas. Gila di arah top lane, wombo combo combro, Tyrant Revenge-nya ternyata dikombinasikan dengan sebuah flicker, membuat Tyrant Revenge-nya pas banget di arah tembok. Tapi lihat, langsung diinvasi jungle ya, ada Kiboy bersama dengan suara Hai, tapi Kiboy sepertinya bakal menjadi bulan-bulanan warga, dan Kiboy udah gak jempol flicker lagi. Lethal Counter dikeluarkan, Altar telah di pop up, dan lihat cewek gak berdaya. Bahkan super posisi dari seorang Suns memberikan damage terhadap seorang Keira yang sakit banget. Super position, Suns benar-benar tidak bisa tersentuh oleh para pemain dari tim Aura Fire, dan bahkan Aura Fire butuh seorang Kabuki untuk menyentuh seorang Suns. Bahkan jungle-nya kali ini udah coba diamanin terlebih dahulu dari seorang Suns. Stack sudah dimiliki, bakal coba teamfight terus juga Turtle. Suns berada di garis depan dan Retribution diamankan oleh seorang Suns dan tak berhasil. Tidak ada, masih ada satu shadow kill yang dikeluarkan, bakal coba ditabrak begitu saja. Drian di depan sana. Oh my god, Godiva! What a prediction from Godiva! Berhasil mendapatkan seorang Drian, tapi ternyata altarnya gak dibuka begitu saja. Prediction yang mantap, tapi sayang sekali follow up-nya sedikit kurang, Talia. Iya, begitu pula di arah mid lane, pertempuran masih terjadi, tapi kali ini dari Chow-nya sudah terkena Deadly Magic, belum bisa untuk ditumbangkan. Langsung setup ulang lagi dari kedua belah tim, gak mau terlalu overcommit. Mengetahui kali ini kita memasuki menit ke-7 dan perbedaan network dari Onyx cukup jauh.
Onyx benar-benar unggul 4.000, begitu pula dengan ada Godiva yang nampaknya bakal diculik aja. Dia berada benar-benar di tengah-tengah teman-teman dari Onyx dan super positionnya sedikit miss, tapi basic attack-nya berhasil memulangkan seorang Godiva. Sementara itu Keira, Hai, dan juga Vesager, mereka harus mundur dan kembali mencari perlindungan di dalam turretnya, dan Kabuki di area bottom lane menang solo kill terhadap seorang Brian dengan ada Blood Out kali ini Ranger Mas. Outplay from Kabuki di bottom lane. Bakal lihat di depan sana, Keira bakal coba flicker ke arah belakang. Dikejar dan bahkan Kabuki Bizuri cewek mencoba untuk kabur. Satu hit terakhir cewek gak punya flicker dan disinsin. Godiva berhasil menarik seorang Keyboy. Altar belum dibuka, tapi outplay yang dilakukan oleh seorang Kabuki di sisi lain tercutting. Sans is coming. Sans dengan super positionnya satu kali tembakan menumbangkan Kabuki dengan pasti. Iya, Suns-nya damage-nya sudah sakit banget, dimana kali ini KDA-nya juga bagus banget 603, tapi hati-hati. Kalau misalnya Suns-nya bisa di pick off, ini merupakan celengan pecah untuk Aura Fire. Sementara itu lihat bagaimana cewek mencoba untuk diusir pergerakan oleh Keira dan langsung aja dipantau oleh Godiva bersama dengan Facehugger. Kali ini Keyboy bersama dengan Suns langsung membantu keberadaan cewek di arah bottom lane. Dan Aura Fire dari segi objektif mereka benar-benar rontok. Dan gak ada satupun turret dari sisi Onyx Esports yang bisa diamankan oleh Aura Fire, Ranger Mas. Ini sih dari tim Aura Fire, mereka harus numbangin Suns ya. 6 poin kill yang diamankan kali ini benar-benar membuat Suns bebas banget. Bahkan posisi farming dari seorang Suns mereka terjaga dengan baik. Di depan sana, Suns bakal coba untuk fokus menuju ke arah lot yang terhormat terlebih dahulu. Dan Godiva sudah membuka vision bersama dengan para pemain dari tim Aura lainnya di belakang. Para pemain dari tim Onyx juga udah standby on position. Mencoba untuk melakukan satu buah perang, tapi ternyata Boots yang mencoba untuk menggocek begitu saja, mencoba ditarik kembali. Boots bakal coba diangkat dan bahkan altarnya memberikan seorang Boots presisi yang tidak bisa dimakan. Boots keluar dari kandang with the truncheon save the day, tapi ternyata Suns kali ini damage-nya terlalu sakit, nggak bisa dibendung dan bahkan satu tembakan super position, satu buah shadow kill telah dikeluarkan ke arah belakang. Dan di sini Aura Fire kehilangan dua playernya dari posisi yang tidak cukup baik untuk Lord yang pertama, Thalia. Yap, dan otomatis dengan adanya dua pemain dari Aura Fire yang hilang, kali ini tidak akan bisa melakukan kontes. Tapi Keira nampaknya ingin mencoba dan langsung dijadikan samsak aja. Immortal yang pecah dan gak bisa kemana-mana, benar-benar dikepung oleh 5 pemain dari Onyx. Sementara itu lihat bagaimana Suns fokus banget untuk mengamankan Lordnya tanpa ada terjadi kontes sedikit pun. Dibiarkan aja oleh Aura Fire. Mereka lebih memilih untuk melakukan high ground defense. Dan kali ini Keyboy juga sudah mendapatkan dominance ice-nya otomatis. Damage regen yang dimiliki oleh Kabuki akan lebih didinai lagi, Omawa. Iya, 7.500 untuk selisih goldnya. Dan kalau kita lihat dari item sendiri ya, dimana untuk Hayabusa yang dimainkan oleh Drian sebagai mid laner, War X, Hunter Strike, dan juga ada Malphite Roar. Ini sakit banget ketika membelah ke bagian belakang, yang dimana di game yang pertama Aura Fire mereka berhasil membalikan keadaan karena mereka melihat satu buah pick off ke arah dari Boots. Tapi Boots dengan Pauvius mampu untuk menjaga diri. Dan dia juga super sustain dengan Clock of Destiny dan Radiant Armor. Sulit banget untuk bisa menumbangkan Boots, dan Lordnya juga kalian sudah berjalan berbarengan dengan 3 lane yang sedang didorong oleh Onyx Esports, Ranger Mas. Yes, 3 lane yang sudah didorong dan bahkan Suns sudah punya Damer, Hunter, Sword. Siapapun yang bakal dicicil ini bakal merontokkan di garis depan. Nah, ada Kabuki menuju ke arah top lane, mencoba untuk mengcover Bapak Lord yang terhormat sepertinya. Tyrant Rex keluarkan menuju ke arah belakang, altar di pop up, gak ada yang bisa mengcover seorang Keyboy. Bahkan Keyboy di depan sana, shutdown dilakukan. Hai, sudah berhasil mendapatkan seorang Suns dan lihat, Suns tershutdown. Onyx Esports langsung kehilangan tulang punggung keluarga dan bahkan tombak terdepan mereka. Dan jangan lupa buat kalian semua untuk vote momen game favorit kalian di Snack Video, Thalia. Yap, karena kalian bisa mendapatkan kesempatan untuk skin spesialnya. Sementara itu kita memasuki menit yang ke-11. Dan real time win probability by Samsung Galaxy A series 64% di tangan Onyx. Tapi kita bakal melihat nih, akankah ada momentum yang ingin diciptakan oleh Aura Fire untuk membalikan tempo permainannya. Karena kalau kita lihat ini makin drag ke arah late game dan otomatis makin ke late game apapun bisa terjadi. Tapi di area bottom lane sudah ada 2 dragon dan bisa menumbangkan seorang Keira. Dan sudah kehilangan satu member
membernya dari Aura. Sementara itu mencoba untuk dibalaskan dendamnya dengan ada Deadly Magic. Tapi sayang sekali, damage dari poker tricknya tidak terlalu masuk. Otomatis Dewa masih bisa bertahan. Tapi kali ini dari Hike justru yang menjadi samsak, yang menjadi bulan-bulanan. Terror Rage, Hike-nya nggak bisa kemana-mana. Tapi Hike masih bisa bertahan dengan adanya ketebalan yang dimiliki. Sementara itu Sun juga sudah menyusul. Kali ini sudah ada Dewa Manic Force yang dipakai oleh Boots dan langsung mengincar backline yang dimiliki oleh Aura Fire. Hayabusa berhasil menculik ngeflank dari arah belakang dan bahkan Aura Fire kali ini kehilangan 3 membernya Ranger Mas. Yes, di arah bottom lane, inhibitor turret sudah diamankan, minion sudah bergerak masuk, tapi sepertinya nggak bisa di-commit untuk base dari tim Aura Fire karena mereka memiliki power yang cukup kurang untuk menumbuhkan seorang Kabuki yang sudah memiliki purple buff. Lihat, blowout-nya dibuka terus, siapapun yang masuk, dia harus coba fokus ke arah Sas dan bahkan Godiva nggak bisa begitu saja menahan semua damage di depan sana. Ria dengan coach dia udah masuk dengan shuriken yang dikeluarkan dan bahkan menggetar-getirkan para pemain dari tim Aura Fire, Thalia. Yap, dan 2 inhibitor turret yang dimiliki oleh Aura Fire sudah rontok, sudah hilang. Dan kali ini bahkan dari orange buff-nya juga bisa diamankan oleh Drian. Otomatis Kabuki hanya berbekal purple buff yang sudah cukup. Tapi sayang sekali kali ini dari Keira tidak bisa melakukan inisiasi lebih lanjut. Dia harus lebih hati-hati juga untuk melakukan face check-nya. Cewek mencoba untuk di-ganking aja di area top lane dan nampaknya akan berhasil karena ini posisi 1 lawan 5. Tebal-tebalnya seorang Sewe, dia pasti bakal terpick off juga. Kali ini dari Onyx Esports mereka sudah kehilangan 1 membernya, Omawa. Yes, itu yang terjadi di game sebelumnya dan jangan sampai terulang kembali oleh Onyx Esports. Ingat, Aura Fire secara komposisi mereka adalah hero-hero yang tebal ketika masuk ke late game, dan tebelnya ini kalau sampai dapetin item damage pasti akan berbahaya. Jadi Aura Fire mereka sedang melakukan buying terhadap item defense pertama kali. Untuk damage itemnya masih belum terlihat, hanya Kabuki yang megang item damage. Jadi masih harus menunggu sedikit waktu. Dan Aura Fire kalau mereka berhasil untuk mencuri 1 demi 1 pemain dari Onyx Esports, masih akan ada chance untuk kebalikin keadaan. Terutama dengan Godiva Minsitar, di mana pasifnya dia bakal bisa mendapatkan extra gold lagi, Ranger Mas. Oke, lihat, tapi Sas menuju ke arah belakang, ditarik begitu saja oleh seorang Godiva. Bahkan Sas dipaksa, Bloodthorn dikeluarkan, Sas pun tumpang. Altar telah terbawa pam, Godiva bakal menjadi pilihan, tapi Stewe lihat fokus menuju ke arah belakang. Keiranya terbuka bebas, double kill didapatkan. 2 hilang dari tim Onyx Esports, dan di sisi Boots mencoba untuk bertahan, berada di garis depan, terisap oleh seorang Bloodthorn, masih terlalu kuat. Rian mencoba mengambil base-nya, tapi ternyata Keira is big. Keira langsung menuju ke arah belakang dan pegang kill. Tiba-tiba mega kill didapatkan oleh seorang Rian tanpa terlihat. Memang seorang ninja yang sangat-sangat cepat, Thalia. Iya, sudah kehilangan 2 membernya dari Onyx Esports walaupun dibalaskan dengan ada 1 buah jungler juga. Hike kali ini dari Aura Fire sudah hilang, tapi kita juga sudah melihat adanya Lord. Dan dengan ada jumlah member yang kali ini dimiliki oleh Aura Fire, ini bisa banget untuk diamankan oleh tim Aura, Omawa. Yes, dimana replay by Samsung Galaxy A Series King's Call dibuka di bagian tengah sana juga. Tempat yang terjadi yang dimana dari pemain Aura Fire, mereka selalu mengajak untuk kumpul 5, kita tim fight 5. Dan respon dari Onyx juga sangat menarik adalah mereka masih split push. Jadi gue suka banget dari Onyx karena mereka tidak terpancing untuk selalu melakukan tim fight 5 melawan 5, Ranger Mas. Yes, tapi lihat Kabuki bakal coba dipaksa begitu saja. Flicker belum digunakan, masih coba untuk bertahan. Keyboy bakal dihisap semua darah yang dimiliki. Hai is coming. Cewek mencoba untuk mendisiplinkan laning di arah tengah terlebih dahulu, supaya ketika team fight yang dimenangkan Onyx ini mereka bisa langsung melakukan one straight push. Tapi ternyata Onyx juga dengan sigap langsung mereset Lordnya. Mereka nggak mau terlalu overcommit. Keira terbuka dengan sangat jelas. Drian berada di arah rumput menuju ke arah belakang. Facehugger menjadi pilihan, apakah Shadow Kill telah dikeluarkan begitu saja, gak kena ke siapapun kali ini. 1 buah tarikan terhadap seorang Keyboy. Coba di follow up. Saat ke arah belakang. Flash telah dikeluarkan. Lihat di sana Boots yang memporak-porandakan backline dari tim Aura Fire. Hilang 1, hilang 2. Dan bahkan Kabuki is coming. Saat menjadi pilihan. Mencoba ditahan. Dan saat pun tumpang bersama dengan seorang Keyboy. Kabuki targeting dengan cukup baik. Tapi lihat Kabuki versus everybody. Mencoba untuk bertahan di arah top lane. Bloodthorn masih mengisap dari seorang Boots dan gak ada yang bisa membunuhnya. Dan langsung flickernya dipaksa ke orang cewek. Cewek pun tumpang. Kabuki one clutch bomber 2 versus 1 di arah top lane sana, Thalia. Yup, one man show dari Kabuki. Bahkan kali ini Kabuki masih mau lebih, dia ingin mengincar ke arah Boots-nya. Datang juga bala bantuan dari Godiva dan kali ini akan melihat siapa yang ingin diculik. Dan itu dia, Keyboy. Bukanlah target yang terlalu optimal bagi Godiva. Otomatis dibiarkan kali ini lepas begitu saja. Tapi Lord sejauh ini dari kedua belah tim belum ada yang ingin memulai, Om Wawa.
Iya, semakin late game kita tahu bagaimana power dari Kabuki tadi, Alice-nya one man show. Yap. Ada Bloodwings yang sudah diselesaikan oleh dia, Winter untuk berjaga-jaga, dan ini adalah PR untuk Onyx Esports. Mereka harus menangani Kabuki, gak hanya dari Kabuki, nanti bakal masuk juga dengan adanya King's Call yang buat pemain dari Onyx Esports gak bisa bebas bergerak. Mereka harus jalan kaki keluar dari area King's Call, dan masih ada Keira. Keira War Axe-nya, Curse Helm-nya, Radiant Armor juga semua full item diselesaikan oleh Aura Fire, dan goldnya lihat bagaimana leading dari 5.000 dan tertinggal. Kali ini sudah hampir dikejar oleh Aura Fire dengan selisihnya hanya di angka 2100, dan takutnya dari Onyx Esports semakin lama mereka bermain seperti ini, Alice pastinya Kabuki akan make play untuk Aura Fire Ranger Mas. Ini sih kalau menurut aku Kabuki ganti satu itemnya. Ganti Calamity-nya sama Ice Queen One. Wih, itu bakal kelar banget. Itu udah pasti di arah belakang, Sans bakal lemah, lungsai, letih, tak bersisa. Melihat Sans sudah punya Athena Shield, dia bakal benar-benar masih bisa bertahan karena kalau untuk posisi sekarang. Tapi setidaknya Sans ini harus coba jaga posisinya di belakang banget dan kalau bisa tidak terlihat sama sekali. Player Gods by Living by Mandiri. Kabuki mengungguli dengan 14.000 bahkan di atas Sans 2 tingkat. Yang kita tahu Sans adalah seorang farming machine. Tapi ternyata Kabuki di late game seperti ini memiliki gold yang lebih jauh unggul Opung Wawa. Yes, dimana Kabuki di bottom lane dia bebas banget bergerak, dan lihat bottom lane-nya sekali lagi cowoknya yang dikejar oleh Kabuki, dan ini harus berhati-hati banget dari Onyx Esports Ranger Mas. Oke, bakal tim fight yang dikeluarkan. Hai terlalu overcommit. Godiva udah gak punya altar. Lord kali ini bakal coba bisa dipastikan untuk tim Onyx Esports kalau tidak dikontes. Tapi Keira is coming. Informasi telah diberikan. Keira berada di garis belakang. Ban belum ada flame shot dan di sini posisinya bahkan para pemain dari tim Aura Fire sudah mulai masuk ke depan sana. Ada flame shot dikeluarkan. Boost dengan loncatan bahkan Keira Lord diselamatkan oleh seorang Keyboy. Keyboy save the day. Godiva harus mundur ke arah belakang. Godiva bakal coba ditumbangin tapi bahkan Kabuki yang mengganggu pergerakan dari seorang cewek dan flickernya kali ini gak bisa berbuat banyak. Godiva cuma bisa ngebaik time doang, membeli waktu yang sepertinya tidak berhasil ditukar dengan maksimal. Dan tim Ojika juga mengerti kurang berjuang harus seorang Keyboy, tapi Keyboy masih bertahan, cewek pun masih bertahan. Tadi sejujurnya kalau bisa Keira yang nge-defense dan Kabuki yang coba untuk team fight. Dikeluarkan begitu saja. Kabuki berada di garis depan. Bakal ada blotter di depan sana. Dan tembakan terlalu sakit. Kabuki with the trajan belum dibuka. Dan bahkan decision fokus gaming dari seorang Sans. Satu tembakan ke arah base tiba-tiba memecahkan base dari tim Aura Fire Opung Wawa. Yes, dan tidak terulang sebagaimana di game yang pertama, di game yang kedua Onyx Esports mereka bermain sesuai dengan strategi mereka, sesuai dengan draft mereka.